Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semua ya. Salam kenal Kang Muntazir, luar biasa ini. Saya sangat mendapatkan insight dari Kang Muntazir terkait apa yang kita angkat sebagai isu ya kawan-kawan di KKM Cipare juga. Saya angkat topi, salut untuk pemilihan temanya yang cakep gitu ya. Nah, artinya bahwa pada saat kita, yang saya ambil dari Kang Muntazir ya, pada saat kita kemudian mengulas sebuah insight ya, mengulas sebuah kedalaman, mengulas sebuah sudut pandang, maka adalah penting juga untuk kita untuk melakukan sebuah interaksi pandangan gitu ya, bahasa saya, melakukan sebuah proses telahan apa sih irisan daripada sudut pandang yang beragam gitu ya. Kemudian kan kita cukup beruntung bahwa hari ini kita dapat menghadirkan narasi dari Kang Muntazir gitu ya, sebuah narasi yang realis, sebuah pengalaman yang berharga untuk kemudian kita angkat, ulas dan bahas di sini. Nah, tanpa banyak ini, saya singkat saja ya kawan-kawan panitia. Jadi yang akan saya sampaikan itu sebetulnya lebih kurang sebuah sudut pandang juga. Yang akan saya sampaikan itu adalah sebuah keprihatinan bukan terhadap realitas yang ada di sisi topik ini gitu ya. Makanya kemarin ini ngobrol dengan Raffi, Siva dan kawan-kawan yang lain gitu ya. Kita bagus nih ada kalau memang ada pembicara dari yang muda gitu ya, yang cerdas seperti Kang Muntazir, kita angkat social and environmental justice gitu ya, keadilan sosial. Environmental tidak hanya soal lingkungan alam gitu ya, flora fauna, tidak juga. Environmental juga dapat kita tafsirkan sebetulnya sebagai sebuah lingkungan sosial, lingkungan sistem, lingkungan politik, lingkungan ekonomi, dan juga lingkungan hankam kalau perlu. Nah, tapi saya akan mengawalinya dengan ini aja, sebuah insights juga dari United Nations bahwa disability worldwide itu merupakan sebuah public health issue worldwide gitu ya. Karena 15% daripada populasi dunia itu hidup dengan disabilitas. Nah, tapi kemudian saya apresiasi Kang Muntazir karena kemudian diskurs ini between human rights and charity. Nah, itu juga nanti silahkan Kang Muntazir di follow up risetnya ke sana gitu, itu bagus sekali. Jadi nah, tapi kemudian yang akan saya sampaikan adalah ini adalah sebuah isu yang penting untuk konteks Indonesia tentunya, terutama pada saat kita hubungkan dengan ruang lingkup COVID-19 ya, bahwa kemudian ini semakin juga menyulitkan mereka yang dengan disability, misalnya prohibitive cost. Jadi ya tadi yang Kang Muntazir tayangkan kan itu juga it's not free gitu ya, misalnya gitu ya. Kemudian itu juga high cost. Waktu saya kuliah dulu saya ingat tuh, ada taksi yang bisa dipesan. Tapi saya rasanya pernah lihat juga sih di kita gitu ya, di Indonesia. Tapi kalau kemudian di negeri Kangguru sana itu ada taksi-taksi khusus misalnya ya, yang punya akses ke wheelchair gitu ya. Dan kemudian itu dengan public cost, dengan ongkos angkutan umum biasa. Lalu kemudian bus juga bisa menurunkan tangganya, jadi sopir bisa klik di samping kiri beliau gitu untuk kemudian tangga itu turun gitu untuk penyandang misalnya tunadaksa atau mungkin menggunakan wheelchair dan lain-lain. Lalu kemudian stopan, meskipun kita juga sudah menguji cobakan ini saya bicara poin nomor 2, limit availability of service. Saya sudah stopan dengan untuk misalnya tunanetra dengan kode net, rasanya kalau dengan kebisingan di sini wah agak berat juga gitu ya, karena meskipun kemudian sinyal itu bunyi gitu kan, dipencet di dekat ininya nih, di dekat kalau di sana di dekat
tiang penyeberangan jalan kan suka ada tonggak gitu untuk pencet. Kalau di sini kan biasanya operatornya Polantas, nih kalau di sana kita semua bisa pencet itu dan itu serius, it works seriously gitu ya. Tapi kemudian kan problemnya ya itu ya, apa kita nggak bisa apple to apple gitu, dengan apa yang ada di orang kemudian diadopsi habis-habisan di sini ya enggak juga. Nah, misalnya dengan kebisingan di sini juga agak repot juga dengan motor di sini kan misalnya Raffi gitu ya pakai Ninja gitu kan. Ngebutnya juga ngeri gitu ya. Pak Anies itu sempat kehajar dulu, Pak Anies dosen kita ya di Tirta, pada saat mau belok ada orang yang mau lurus tapi dari kiri. Nah itu kan artinya bahwa uh, the risk gitu ya, physical barriers ini sebenarnya di kita malah jauh lebih penting. Nah saya mengutip juga apa namanya Permendagri ya. Ada beberapa regulasi ini terkait bahwa ada perintah gitu dari Mendagri bahwa ini sebenarnya harus disediakan nih layanan kesehatan lah setidaknya untuk, lalu kemudian rehabilitasi sosial juga termasuk gitu ya. Dan kemudian ini what is lacking Indonesia juga bahasan tentang mental disability. Lalu kemudian ya saya juga mengutip bahwa kita sudah punya pasal 28 dan apa ini juga meliputi semua kelompok umur ya. Dan kemudian semua sektor misalnya dan semua usia sekolah, usia produktif ini salah ketik, dan usia lanjut. Nah sifatnya memang promotif, preventif dan depresi ini meskipun cakupannya harus berbasis hak asasi manusia karena harus 100%. Nah di sini ratifikasi ini kita ambil memang Undang-Undang 19 2011 misalnya dari Convention on the Rights of Persons with Disabilities gitu ya. Nah, gini, lalu kemudian ini menjadi payung sebetulnya. Misalnya saya highlight poin nomor 10 dari Permenkes, bahwa setiap orang misalnya dengan gangguan jiwa mendapat pelayanan kesehatan sesuai kesehatan. Hanya kan polemiknya di sini adalah saya melihat ya. Jadi pada saat kawan-kawan di Cipare itu ingin membawakan topik ini, saya kemudian ngobrol nih dengan ya beberapa mahasiswa yang kebetulan kerja di Dinkes gitu ataupun kemudian di Dinsos gitu. Ini gimana sih persepsi terkait disability and all gitu ya. Nah, kemudian karena kemudian saya tertarik untuk lebih mendalami mental disability, ya ini ada persepsi antara as a disease dan disability, dan itu sepertinya mix up. Nah, ini terlihat di poin nomor 10 dari Permendagri ini misalnya salah satunya. Lalu kemudian ya meskipun praktik baik ya kita kan perlu atmosfer yang positif lah ya gitu ya, bahwa jadi saya senang Kang Muntazir juga hadir dan kemudian dibesarkan di latar belakang yang positif gitu ya, positive thinking. Kita sudah coba juga dari tahun 92 gitu ya, dan sampai kemudian sekarang saya ambil dari liputan 6 gitu. Ini yang saya bilang tadi nih, ya, walaupun tidak as beautiful as it looks gitu ya dalam prakteknya ya, tapi setidaknya memang alat bantu naik, meskipun saya belum lihat sih gitu ya di sana transportasi busway atau apapun gitu ya, pintu aman, lift priority rasanya sudah, tapi kadang-kadang mix up juga dengan lift barang gitu yang saya lihat gitu ya. Kadang-kadang ini kalau toilet ya itu sudahlah di beberapa pusat perbelanjaan. Lalu kemudian nah ini problem juga nih hasil narasi wawancara saya dengan beberapa kawan-kawan yang di Pasca. Nah ini memang Pak katanya jadi personel itu terkadang juga belum terlatih gitu ya untuk siap pelayan terhadap mereka penyandang disabilitas dengan diversity-nya ya. Artinya tidak harus selalu berkaitan dengan physical disability. Lalu kemudian fasilitas bantu gitu ya dan lain-lain ini juga jadi sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, mungkin sebagai informasi sekarang juga sudah ada Perpres nomor 68 tahun 2020, meskipun ini juga ya menuai drama juga karena kemudian Human Rights Commission gitu menyoroti ini bahwa perwakilan mungkin kita bisa dorong nih Kang Muntazir untuk jadi komisionernya. Ini kan dengan narasi bila Kang Muntazir dan kawan-kawan lain punya porsi decision making dalam Komisi Nasional Disabilitas, kan mungkin nanti
PP turunannya akan lebih baik gitu. Karena kemudian itu berasal dari narasi orang yang paham betul apa sih stigmanya gitu ya. Bagaimana rasanya mendapatkan stigma ini, lalu bagaimana knowledge-nya harus berjalan gitu ya. Lalu kemudian sosiodemografik kita kondisinya seperti apa gitu. People look down on you gitu ya misalnya gitu ya. Lalu kemudian psychological illness-nya kan ini juga perlu ya. Misalnya ini sorotan Human Rights Watch gitu ya, how people with mental health conditions in Indonesia are treated. Lalu kemudian saya pada saat konfirmasi ini ya ini persepsi ya, persepsi kita juga bercampur mistik gitu ya, bercampur klinik, kemudian ini dianggap ketumpakan gitu bahasa Bantennya gitu ya. Lalu kemudian ini schizophrenia dianggap ini adalah sebuah penyakit. Bagaimana dari kemudian orang yang seperti kamu tadi bilang tadi lahir dengan this kind of disability? That's another issue sebetulnya sih ya. Kemudian masa harus seperti ini kan. Nah lalu kemudian ini memang permasalahan yang sistemik. Tapi kemudian praktek positifnya sudah banyak sih ya. Indonesia Setara, kawan setara nanti mungkin kawan-kawan di KKM Cipare bisa follow up ini gitu ya. Dan kemudian Kang Mutazir pasti sebagai orang yang lebih paham soal ini. Nah, hanya kemudian soal pekerjaan nih. Jadi ini juga sebuah ragam sudut pandang yang kita harus cari urusannya. Jadi dari data dari 1,5 juta orang penyandang disabilitas yang tidak bekerja, kemudian ini kita kaji gitu ya. Ini jadi perusahaan juga tidak memiliki cukup informasi, itu problemnya sih, mau ditempatkan di mana gitu ya. Lalu kemudian bagaimana merge skills antara si pelamar, baik itu saya nggak suka sih sebenarnya soal pengelompokan ini ya, pekerja aja, calon pekerja with or without disability seperti Kang Muntazir bilang tadi, itu seharusnya. Nah ini juga menumbuhkan persepsi yang keliru. Jadi karena sudah terbentuk persepsi wah ini pelamar dengan disabilitas nih gitu. Nah padahal misalnya ya di Adelaide dulu saya ingat orang yang menjadi operator misalnya operator, karena di situ kan relatif tenaga mesin ya. Jadi parking operator misalnya itu kan bisa, lalu kemudian operator ahli yang mengoperasikan mesin produksi kerja. Nah ini yang sepertinya juga belum terjalin dengan baik di perusahaan, sehingga kemudian mengakibatkan pada saat ada perintah gitu dari presiden untuk ini loh prosentase yang harus kamu terima dari ini, kalau di sana itu selain disability juga mereka harus menerima native gitu, misalnya Aboriginal Torres Island itu juga harus diterima sekian persen. Lalu kalau di kita kan juga ada soal gender dan lain-lain. Tapi ya anyway, kita kembali lagi nih. Solusinya seperti apa? Nah, selain kemudian kita memetakan masalah, kan terus harus juga ada solusi. Nah, yang bisa saya usulkan misalnya ini saya dapat dari Pak Ahmad Zulkarnain, kebetulan kawan kita di Indonesia bagian sana gitu, di Jawa sana. Ada yang dinamakan dengan Indonesia Setara Foundation. Nah, lalu kemudian yang bisa kita lakukan, kawan-kawan dari Cipare juga misalnya menyediakan pasar aksi baik, platform-platform relawan dan aktivitas social campaign. Kan gini, pada saat kita melemparkan ketidakhappyan gitu ya, kritik tersebut harus konstruktif. Nah, konstruktif ini bisa dilakukan dengan social campaign gitu. Setidaknya pada saat ini mencuat menjadi important issue nih gitu ya. Pasti itu nanti akan menarik perhatian pemangku kepentingan seperti regulator, kebijakan, legislator gitu ya di DPR. Lalu kemudian kolaborasi antar isu sosial. Nah, kemudian kan ini juga ada isu dengan kesehatan, lalu kemudian akses kesehatannya yang tidak saya paparkan, ada isu juga dengan isu-isu lain. Dan Duta Aksi Baik Indonesia, jadi dan kawan-kawan silakan sustainable output atau lahan berkelanjutan dari sini Bang Cipare, pandemi COVID and disability. Nah, jadi bagaimana sih menciptakan peluang ini adalah
ya punya action plans tentunya ya. Jadi pada saat kita diskusi sana, diskusi sini, and then the next thing is what we'll be doing. Action plans-nya gimana nih? Apakah kemudian mau bikin social campaign yang lebih terstruktur intervensinya seperti kawan-kawan di Indonesia Setara, misalnya Indo Relawan dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu ya apa, membangun new perspektif, misalnya apakah bikin forum humanitarian, membangun ini kan sekarang ini platform online membantu kita sekali ya untuk kemudian membuat sebuah konten gitu ya, sebuah bahasan-bahasan yang ramah masyarakat untuk kemudian advokasi ini bisa menjangkau bukan hanya segmen Dinkes, Dinsos dan pemerintah lainnya, tapi juga segmen non-profit organizations misalnya. Saya ngobrol dengan Kang Ahmad Zulkarnain bahwa beliau bahkan punya small project gitu ya, dan kemudian mempekerjakan kawan-kawan disabilitas dan didanai oleh apa international NGO misalnya. Lalu kemudian ya apa intinya nothing comes out of nothing gitu ya. Action is needed. Nah, untuk action ya tentunya saya balik lagi kita harus punya drawing up action plans yang bagus gitu ya. Bagaimana kita berlatih untuk merubah perspektif orang seperti yang Kang Muntazir sampaikan. Bagaimana kemudian kita juga melakukan misalnya ini jenjangnya mana nih, pesan kita yang ingin disampaikan, klasternya apa saja dari isu disability, mental, physical gitu ya. Lalu segmennya siapa saja. Nah, misalnya ini kan ada juga nih bahwa penerima manfaat fasilitasi akses hak cipta gitu ya. Mungkin dari buku-buku gitu ya. Nah, lalu kemudian KPPA juga ini dari kawan saya yang ASDEP sekarang di situ bahwa ini termasuk loh katanya, Mas katanya bahwa pelindungan khusus ini dari Forum Koordinasi Lembaga Layanan Anak, silakan nanti di follow up yang membuat pelindungan khusus ini juga termasuk penyandang disabilitas. Kan ada new perspektif nih, bagaimana dengan anak dengan disability. Tadi saya mencermati dan kemudian menyelami sekali narasi yang disampaikan oleh Kang Muntazir. Wah, ini banget nih gitu. Forum Koordinasi Lembaga Layanan Anak ini penting sekali. Lalu kemudian saya kebetulan kemarin ini ngobrol-ngobrol dengan Bang Andi gitu ya, Bang Andi Noya yang lebih dikenal dengan Kick Andy. Beliau juga punya platform yang bisa di follow up seperti jejaring. Bahkan beliau ya bukan menawarkan, tapi setidaknya membuka pintu untuk bermitra nih. Kalau memang ada dari kawan-kawan akademisi, mahasiswa yang ingin bisa gabung di disability.com, benihbaik.com, ya beliau welcome sekali. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan kawan-kawan mahasiswa di Cipare, Kang Muntazir dan peserta yang hadir. Semoga dapat memberikan sebuah insight bagi kita semua pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.